Materi IPA terpadu kelas 9 bab 1 yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Untuk membahas pokok bahasan sistem reproduksi manusia, di sini ada beberapa sub pokok bahasan. Yang pertama pembelahan sel, yang kedua struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki, yang ketiga struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita, yang keempat siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan, dan yang kelima penyakit pada sistem reproduksi manusia. Untuk sub pokok bahasan 1 tentang pembelahan sel, pengertian dari pembelahan sel adalah proses yang membagi satu sel induk menjadi dua sel anak atau lebih. Pembelahan sel ini secara umum memiliki tiga tujuan. Yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Kalian bisa mengingat lagi materi kelas 2 tentang pertumbuhan, yaitu pertambahan ukuran dan volume makhluk hidup, contohnya bertambah tinggi. Kemudian perbaikan sel yang rusak, contohnya jika terjadi luka, maka sel-sel di dalam tubuh kita akan melakukan proses penyembuhan dengan cara melakukan pembelahan sel ini. Kemudian tujuan pembelahan sel yang ketiga adalah untuk reproduksi. Ini nanti terjadi baik pada sel kelamin maupun pada sel tubuh atau sel somatis. Secara umum, jenis pembelahan sel ada dua. Yang pertama adalah pembelahan mitosis, dan yang kedua adalah pembelahan meiosis. Kita bisa membandingkan ciri-ciri dari kedua pembelahan sel ini. Ciri yang pertama, pada pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anakan, sedangkan pada pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Ciri yang kedua, pada pembelahan mitosis sel anak identik artinya sama dengan sel induknya, sedangkan pada pembelahan meiosis sel anak berbeda dengan sel induknya. Ciri yang ketiga, pada pembelahan mitosis, kromosom sel anak sama dengan sel induknya, yaitu diploid atau 2N. Sedangkan pada pembelahan meiosis, kromosom sel anak setengah dari sel induknya, atau haploid N. Ciri yang keempat, pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh. Sel tubuh itu termasuk misalkan jantung, kemudian tangan, anggota badan, itu masuk ke dalam sel tubuh. Pada proses pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual ini terjadi pada hewan tingkat rendah. Sedangkan pada pembelahan meiosis, ciri yang keempat yaitu terjadi pada sel kelamin pada reproduksi seksual. Yaitu ini nanti terjadi pada proses pembentukan sel sperma dengan sel telur. Tahap pembelahan mitosis yang pertama, sebelum kita mempelajari tahap pembelahan mitosis ini, kita bisa mengingat kembali bagian-bagian dari sel. Jadi sel itu adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Jadi nanti ada sel, organ, dan jaringan. Di materi kelas 1 kalian sudah mempelajari. Ada dua bagian penting yang perlu kita ingat kembali, yaitu yang pertama adalah sentrosom dan yang kedua adalah inti sel, di mana di dalam inti sel ini terdapat kromosom, yaitu pembawa sifat genetik
yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut pada bab berikutnya tentang pewarisan sifat. Benang spindle adalah benang yang menghubungkan antara sentrosom yang satu dengan sentrosom yang lain, dan dia nanti berfungsi untuk menarik kromosom. Langsung saja ke tahapan pembelahan mitosis yang pertama, kita sebut dengan profase. Pada tahap profase ini, yang terjadi adalah yang pertama, kromosom akan menebal. Kemudian diikuti dengan menipisnya membran sel, sehingga membran sel akan pecah, mengakibatkan kromosom mudah untuk keluar dari inti sel. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan yang kedua, kita sebut dengan metafase, di mana sentrosom mulai menuju kedua kutub yang berlawanan. Salah satu sentrosom menuju ke kutub atas, satunya lagi menuju ke kutub bawah, sedangkan kromosom bergerak sejajar di arah tengah, ya, di bagian pembelahan nantinya. Kemudian tahapan yang ketiga kita sebut dengan tahapan anafase. Di sini kromosom yang berjejer di bidang pembelahan tadi mulai membelah, kemudian ditarik oleh sentromer ke kedua kutubnya. Dan pada tahap yang terakhir, yaitu tahapan telofase, membran sel sudah mulai terbentuk lagi, kemudian kromosom sudah mulai mengumpul di dalam membran sel dan terjadi proses pembelahan sel dari satu sel menjadi dua sel. Ini adalah tahap pembelahan mitosis. Yang perlu kalian hafalkan adalah tahapan ini berikut dengan gambarnya. Tahapan pembelahan meiosis. Tahapan pembelahan meiosis ada dua tahap. Meiosis tahap 1 terdiri dari yang pertama profase tahap 1, mirip dengan tahap pembelahan mitosis profasenya. Jadi di sini membran intinya mulai pecah atau terbuka sehingga kromosomnya leluasa bergerak di luar inti. Kemudian masuk ke dalam tahapan yang kedua, yaitu metafase 1, di mana sentrosom sudah mulai ke kutub-kutubnya sama dengan tadi. Perbedaannya adalah di sini terjadi pindah silang antara kromosom yang satu dengan yang lain, mengakibatkan terjadi perbedaan sifat antara sel induk dengan sel anakan. Kemudian pada tahap yang ketiga, anafase tahap 1, kromosom mulai ditarik menuju kutub-kutub sentromer. Dilanjutkan dengan telofase tahap 1. Di sini sudah mulai terbentuk membran inti kembali, sehingga dari satu sel menjadi dua sel. Proses meiosis tidak berhenti di sini. Ini masih tahap 1. Kemudian dari satu sel menjadi dua sel tadi, dilanjutkan terjadi pembelahan meiosis tahap kedua atau profase 2. Yang pertama profase 2, tahapannya sama seperti tadi, sehingga nanti dari dua sel anakan yang terbentuk pada proses pembelahan meiosis 1 akan terbentuk 4 buah anakan. Jadi dari satu sel akan menjadi 4 sel. Sekian pembelajaran hari ini tentang pembelahan sel. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.